Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sahabat jemaat, kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh lagi. Katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
Saat ini kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu yang mulia. Setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi. Saya katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Kita mau tetap bersukacita. Kita mau katakan denganmu Tuhan kita akan melakukan banyak perkara. Haleluya. Ragu-ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku
menyerahkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik, saya mohon untuk nanti Ibu Parti pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Segala puji, syukur hanya bagi Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
segala yang terjadi dalam hidup kami dan kejadian kami ajaib Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami rindu Tuhan menjadi tanah yang gembur. Ketika firman itu ditaburkan melalui kehidupan kami mau belajar untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh besar ya Allah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna dalam Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan Kau bersama. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tempat saya serah pada Hamba. Lalu kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersuka cita di hadapan-Mu, dan biarlah pujian kami yang sedikit jauh dari sempurna ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau memakai hamba-Mu yang sementara menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Biarlah urapan yang daripada Tuhan, roh hikmat dan wahyu atas hamba-Mu, sehingga kami boleh dapat mengerti, memahami setiap firman-Mu Tuhan pagi hari ini, dan terlebih itu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita boleh sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, kita akan siapkan hati untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai dengan 16. Saya akan melanjutkan perikop
tentang gembala yang baik. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 11 sampai dengan 16. Mohon dibacakan bagi yang bertugas membaca. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Terakhir pasal yang 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Baik saudara, ini adalah lanjutan khotbah yang 2 minggu yang lalu mungkin ya. Saya sudah memberikan satu tentang Yesus adalah jalan. Akulah jalan. Akulah pintu ya. Maaf. Jadi akulah pintu, dan ini adalah kelanjutannya saudara. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 10 bicara tentang Yesus adalah pintu kepada keselamatan. Satu-satunya pintu kepada keselamatan, dan kita percaya ya bahwa di dalam Yesus kita bisa sampai kepada Bapa. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang akulah gembala. Akulah gembala yang baik, saudara. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu saudaraku, dalam perjanjian lama kata gembala adalah satu pekerjaan yang mulia. Ya, dalam konteks perjanjian lama, gembala itu mulia, saudara. Karena banyak contoh ya, Musa itu juga gembala, Daud itu gembala, dan itu dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan Yesus Allah sendiri ya, Tuhan sendiri menggambarkan dia adalah seperti gembala yang menggembalakan umatnya, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Nah saudara, namun identitas gembala ini seiring berjalannya waktu, akhirnya pada zaman perjanjian lama identitas gembala itu menjadi kurang baik ya, konotasinya kurang baik ya. Maka ketika Yesus memberikan satu pernyataan akulah gembala yang baik, Yesus pengen kembali ya, memulihkan citra tentang gembala yang baik ya, gembala yang sesungguhnya. Nah saudara, bangsa Israel ini dalam kurun waktu kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi, 400 tahun sebelum Yesus lahir, mengalami satu penderitaan, mengalami satu penindasan yang luar biasa. Nah, karena dalam cerita, dalam kisah sejarahnya Israel ini dijajah ya, atau yang pertama dia kan ketika dia tidak taat kepada Tuhan dibuang ke Babel selama 70 tahun ya. Bahkan pada waktu itu ya perkakas bait suci dibawa semua ke Babel. Termasuk orang-orang yang cendekia, orang-orang yang pinter, orang-orang yang punya potensi dibawa. Sadrah, Mesakh, Abednego, Daniel itu adalah orang-orang yang punya kelebihan dan dibawa ke Babel juga. Itu dalam masa kerajaan Babel ya. Babel menghancurkan Israel dan Yehuda pada waktu itu. Nah saudara, setelah Babel runtuh kemudian Persia muncul, kerajaan Persia. Persia muncul, kemudian Yunani menguasai dunia. Ya, pada waktu itu kemudian bangsa Yahudi pulang kembali ke Yerusalem, dia membangun kembali bait Allah, tetapi itu pun juga dalam penjajahan Romawi, saudara. Ya, dalam penjajahan Romawi. Jadi pada waktu itu bangsa Israel mengalami satu penindasan, mengalami suatu dia tidak bebas, dia tidak merdeka.
masih di dalam kendali bangsa lain. Ya maka waktu itu yang diharapkan dari bangsa Israel adalah satu sosok yang bisa membebaskan Israel ini dari penjajahan, dari penindasan. Maka yang diharapkan adalah Mesias. Ya, Mesias yang mereka harapkan adalah Mesias yang perkasa, Mesias yang hebat, yang seperti Daud, ya, yang bisa membawa kembali kepada masa kejayaannya. Itu yang mereka harapkan, saudara. Nah, di tengah penantian ini, di tengah mereka menantikan berpengharapan ada Mesias yang membebaskan mereka, Yesus muncul, saudara. Yesus mulai pelayanan, kemudian dia memberikan satu pernyataan, akulah gembala yang baik. Ya, jadi latar belakangnya begitu. Nah, gembala yang baik memberikan nyawanya. Nah, orang Farisi tidak sesuai ini dengan pemikiran mereka. Orang-orang Farisi, orang-orang Israel tidak setuju. Ya, kami ini mengharapkan orang yang perkasa, mengharapkan orang yang kuat, ya, yang dia bisa menyandang pedang, yang membebaskan kami dari penjajahan. Tetapi Yesus mengajarkan yang berbeda. Meskipun dia berkata gembala yang baik. Jadi mereka menunggu kehebatan kekuasaannya, tetapi itu tidak terbukti secara fisik, saudara. Apalagi Yesus berkata memberikan nyawanya, ya. Waduh, sangat tidak cocok, saudara. Ya, karena yang namanya gembala itu harusnya dia menumpas musuh. Ya, konteks yang diharapkan waktu itu dia menumpas musuh, sama seperti Daud. Ya, ada musuh tuh berantas, ada musuh sehingga Israel mencapai satu kejayaan. Tetapi yang Yesus lakukan tidak seperti itu. Ya, maka sangat tidak diterima, ya, dalam pemahaman mereka waktu itu. Jadi gembala dalam perjanjian lama umumnya, saudara, itu dia ada 3 senjata paling minim yang dia punya. Ya, kalau Daud itu membawa ali-ali, ya. Ali-ali atau apa itu? Sling, ketapel ya mungkin di kita, ya. Tetapi beda ketapelnya sini sama ketapelnya di waktu Daud beda, ya. Jadi satu pertama itu, ya, itu untuk mengusir juga binatang buas. Kemudian gembala perjanjian lama juga membawa tongkat yang ujungnya itu ada bengkok, saudara. Tujuannya itu apa? Untuk kalau ada domba yang mungkin mau jatuh ke jurang itu digantol, diangkat kembali, ya. Kemudian dia bawa gada juga, ya, pentung. Ya, di Mazmur 23 juga dicatat, ya, gadamu dan tongkatmu, ya. Jadi gembala perjanjian lama dia bawa paling minimal tiga senjata ini, ya, untuk menjagai kawanan ternaknya, kawanan dombanya. Dan saudara, ya, pagi ini kita belajar tentang gembala yang baik. Ayat 11 berkata, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, kalau ada perkataan gembala yang baik, maka tentunya ada gembala yang kurang baik. Ada gembala yang tidak baik. Ya, maka di ayat yang ke-11, ya, sampai ayat yang ke-12 13 berkata, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ya, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu, ya. Jadi ini perbandingannya, gembala yang baik dan gembala upahan. Ya, kalau gembala yang baik Yesus sendiri, ya, tapi gembala upahannya disebutkan gembala yang lari ketika ada persoalan, ketika ada masalah. Ya, pada waktu itu, saudara, ada banyak tuan pemilik domba, ya, orang-orang kaya, orang yang memperkerjakan gembala-gembala upahan, saudara. Ya, karena ya mungkin dia tidak punya waktu, ya, dia memperkerjakan seseorang untuk menggembalakan. Ini namanya gembala upahan. Nah, namanya gembala upahan tentunya tanggung jawabnya beda, saudara. Tanggung jawabnya beda dengan pemiliknya sendiri, ya. Kepada domba yang dipercayakan kepada mereka, ya, bisa saja dombanya hilang satu, nanti laporan domba tuan dimakan serigala, dimakan binatang buas, atau mungkin dia sendiri curi satu dijual untuk kepentingan sendiri, dan sang pemilik tidak bisa komplain apa-apa, ya, karena dia cuma upahan, ya. Rasa tanggung jawab kurang. Dia bisa jual, dia bisa alasan apapun, ya, sebab ya mereka bukan pemilik, hanya upahan.
Itu sebabnya maka persepsi mengenai gembala akhirnya turun. Yang dulu mulia akhirnya turun persepsi gembala. Ya karena ada gembala upahan, gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab ini. Dan pada waktu itu ketika zaman Tuhan Yesus ya, seorang gembala itu tidak boleh masuk ke bait Allah, saudara, kalau belum menyucikan diri. Ya karena gembala itu dianggap kotor, ya kena kotoran, dia kerjanya juga di padang gitu ya. Jadi untuk masuk ke bait Allah itu sesuatu yang tidak diperbolehkan kalau dalam posisi najis menurut mereka. Ya, itu yang pertama. Jadi kata gembala pada waktu zaman Tuhan Yesus menjadi turun, konotasinya jadi jelek gitu ya. Nah, gembala upahan juga bisa menunjuk kepada pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, saudara. Orang-orang Farisi, para imam yang bekerja di bait Allah, ya rupanya mereka menjadi imam tetapi untuk kepentingannya sendiri. Saudara ingat kenapa Tuhan Yesus harus menyucikan bait Allah? Ya kenapa para penukar-penukar uang, para pedagang-pedagang itu harus dihambur-hambur, harus jungkir balikkan meja-mejanya oleh Tuhan Yesus. Ya, itu adalah ulah dari para imam. Para imam yang dia bekerja sama dengan para pedagang. Ya, setiap orang yang mau masuk ke bait Allah, yang mau berkorban harus beli di situ. Ini atas seizin dari para imam. Jadi mereka bagi hasil, saudara. Bagi hasil. Ya, nanti keuntungannya dibagi pedagang dan para imam begitu. Ya, maka ini juga mengacu kepada gembala upahan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang dimaksud Tuhan, mereka adalah gembala yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan kepentingan sendiri, kepentingan pribadi. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan, akulah gembala yang baik, lawan daripada gembala upahan ini. Gembala yang sesungguhnya, gembala yang sejati. Yesus ingin mengembalikan pandangan yang negatif tadi, ya, bahwa gembala-gembala itu sudah negatif. Ya, Yesus pengen mengembalikan kembali, ya, aku yang sejati, yang tidak sama seperti mereka. Namun ya, Yesus menggembalakan bukan dengan cara yang kekerasan, bahkan dia menggembalakan dapat memberikan nyawanya bagi dombanya, saudara. Ini penggambaran bahwa sebagai pintu, ya, Yesus sebagai gembala itu sama. Ya, ketika Yesus bicara akulah pintu dan akulah gembala, ini sama, Tuhan. Mengacu kepada satu keselamatan. Sebagai pintu, Yesus merupakan satu-satunya jalan kepada keselamatan. Ya, sebagai gembala, Yesus memberikan nyawanya supaya domba-dombanya selamat. Ya, jadi arahnya sama kepada satu keselamatan. Amin. Ya, kita pernah dengar, kita pernah baca, upah dosa adalah maut. Ya, nah ketika Yesus mati, ya, apakah dia juga karena dosa? Bukan, ya, setuju bukan ya. Jadi ketika Yesus mati itu bukan karena dosa, tetapi di sisi lain, ya, firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Nah, ketika Yesus mati, apakah itu juga karena dia berbuat dosa? Bukan, saudara. Ya, karena Ibrani pasal yang keempat ayat 15 berkata bahwa Yesus itu tidak berbuat dosa. Tetapi kenapa mati? Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, kenapa harus mati? Seharusnya Yesus tidak perlu mati, Yesus tidak perlu disalib. Nah, ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa Yesus mati, Yesus disalib jelas bukan karena dosa. Amin. Jelas bukan karena dosa Yesus sendiri. Ini yang harus kita mengerti, saudara. Yesus mati disalib karena dia menjadi pengganti. Amin. Pengganti. Ya, pengganti atas apa? Atas kita yang berdosa. Menjadi pengganti, menjadi substitusi, menggantikan. Saudara, kalau permainan catur itu kadang-kadang lukir atau apa ya? Jadi kadang-kadang mengorbankan, ya. Meskipun ini prajurit, meskipun ini menteri, meskipun ini kadang wakil menteri harus dikorbankan, ya, supaya rajanya selamat, kan gitu ya. Nah, sama, ya, Allah juga perlu mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan, saudara. Menggantikan. Ya, kenapa? Maka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21
ia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Yesus yang tidak pernah berbuat dosa harus dibuat berdosa sebagai pengganti, saudara. Kapan itu? Ya ketika di kayu salib. Ketika Yesus menggantikan kita di kayu salib, dibuat berdosa. Ya maka kenapa dia, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia berseru kepada Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya karena antara dosa dan kesucian itu tidak bisa bersatu, saudara. Sementara waktu Bapa itu harus memalingkan muka dari Yesus. Untuk sementara waktu Bapa itu harus meninggalkan dulu karena dosa. Pada waktu di kayu salib menebus dosa itu, Yesus dibuat berdosa, saudara. Menanggung kita, menanggung dosa kita. Ya, maka sehingga pada waktu itu Allah yang suci itu harus memalingkan mukanya untuk seketika waktu. Ya. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 berkata, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya. Lebih tinggi dari semuanya, lebih tinggi dari para nabi, lebih tinggi dari para malaikat. Ya, lebih tinggi dari semua ciptaan. Ibrani pasal 1. Nanti di pasal 2-nya ya, Paulus memberikan penjelasan, ya Yesus seketika dibuat lebih rendah daripada malaikat. Ya, pasal 2 Ibrani 2 ayat 9 ya. Seketika ya, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ya pada waktu dia menanggung dosa. Ketika dia dibuat berdosa, seketika dia lebih rendah, saudara. Dan itu tujuan itu apa? Untuk kita menanggung dosa kita sebagai pengganti kita, saudara. Kenapa? Maka Yesus berkata, ya Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara, apa yang kita perlu dapat di sini? Yesus sang gembala baik ini memberikan nyawanya buat kita, buat domba-dombanya, saudara. Kita ini domba-dombanya. Ya, sebagai pengganti supaya kita terluput dari maut dan beroleh keselamatan. Jadi sang gembala yang baik itu yang pertama dia memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 14 yang bagian B, aku gembala yang baik dan aku mengenal dombaku. Ya, selain dia memberikan nyawanya, dia berkorban ya, menanggung kesalahan kita, menggantikan kita yang mestinya harus dihukum. Yesus juga mengenal domba-dombanya. Saudara, kita akan sangat bisa memahami perkataan ini, ya akulah gembala yang baik, jika kita mengerti ya bagaimana sesungguhnya gembala-gembala itu memperlakukan dombanya dengan baik. Ya meskipun gembala ini punya kawanan ternak, kawanan domba yang banyak ya, tetapi gembala dia tahu satu persatu ya. Pada waktu itu ya, domba itu punya nama, saudara. Punya nama. Ya, jadi sang gembala akan memberikan nama kepada para dombanya, maka disebutkan mereka memanggil sesuai namanya. Jadi mungkin ada yang namanya Shirley gitu ya. Ada yang namanya Shirley. Shirley, ada yang namanya siapa lagi? Ya. Lain-lain ya. Jadi ketika domba ini punya nama dipanggil ya, dia kenal dengan domba-dombanya ya. Nah pada waktu memang begitu ya, di sana bahwa domba itu punya nama dan gembala memanggil mereka masing-masing sesuai dengan namanya, saudara. Ayat yang ke Ibrani pasal 4:15 ya, minta tolong dibuka. Nah Tuhan Yesus sebagai gembala ini mengenal Tuhan. Disebutkan sang gembala ini mengenal domba-dombanya. Bahkan Yesus sendiri mengenal aspek hidup kita semua, termasuk pergumulan kita, saudara. Amin. Termasuk apa yang kita rasakan Tuhan ngerti, Tuhan kenal. Ya, dia tahu satu persatu secara personal kehidupan dombanya. Amin. Maka Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata, Ibrani 4 ayat yang 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan
kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, Ya cukup ya, sampai 15 saja. Ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Amin. Jadi Yesus tahu kelemahan kita. Yesus bisa merasakan apa yang menjadi kelemahan kita. Ia adalah imam besar, dia adalah gembala yang juga turut merasakan pergumulan kita. Amin. Ya, ketika kita dicaci, ketika kita mungkin disakiti, ketika mungkin kita dihianati, Yesus pernah mengalami semua itu. Ya, Yesus pernah dicaci maki, Yesus pernah apalagi dihianati murid-muridnya, Yesus pernah disakiti. Nah saudara, Yesus ngerti. Maka kalau kita mungkin sehari-hari ini mungkin sedang disakiti, ya mungkin hari ini kita sedang dimaki-maki, ya mungkin hari ini kita sedang dikhianati orang, ya Yesus peduli dengan kehidupan kita karena Yesus pernah mengalami. Dia gembala yang juga tahu dan mengenal domba-dombanya. Dia tahu pergumulan kita, saudara. Saudara, ketika kita disakiti, ketika dikhianati, ya itu mungkin sebuah kotoran, mungkin sebuah sampah yang dilempar ke kita, saudara. Tetapi saudara perlu meyakini bahwa kita ini adalah benih yang baik. Amin. Kita ini biji pilihan, kita ini bibit unggul, saudara. Yang namanya bibit baik, benih yang baik, ini bisa tumbuh kalau di situ dilempar kotoran, dilempar sesuatu yang kurang baik. Amin. Ketika kita mungkin disakiti, anggap itu sebagai pupuk, saudara. Amin. Sebagai pupuk untuk membuat kita itu lebih bertumbuh dengan baik. Jadi saudara, ketika kita mengalami itu, percaya Yesus pernah mengalaminya dan dia peduli. Ya, dia peduli dengan kehidupan kita. Ya, kalau kita mungkin yang merasakan sedang disakiti, sedang dikhianati, sedang dimaki-maki, ya itu anggap aja itu sebagai satu pupuk, sebagai kotoran yang membuat kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya, dia gembala yang turut merasakan kepedihan dan kelemahan kita. Percayalah bahwa Yesus itu memperhatikan perjalanan hidup kita, dia ikut merasakan kepedihan-kepedihan kita, saudara. Kalau kita menangis, Yesus menangis. Amin. Ya, kalau kita sedih, Yesus juga terus sedih, saudara, karena dia merasakan. Bukan hanya merasakan, tetapi gembala yang baik tadi siap berkorban. Amin. Maka dia siap untuk turun tangan langsung, terlibat langsung dengan kepedihan saudara. Turun langsung ke gelanggang, bukan cuma melihat. Dia ikut bertanding bersama-sama dengan kita, menjadi pembela kita, ya, memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Sehingga kita menjadi pemenang, saudara. Jadi saudara, yang menjadi sumber pengharapan kita adalah bahwa sang gembala yang baik ini dia mengenal domba-dombanya. Sang gembala yang baik ini, ya, dia senantiasa memperdulikan kita. Dia mengenal kita, termasuk ketika kita mengalami kepedihan, termasuk kita sedang bersedih, sedang mengalami suatu kedukaan. Yesus tahu, dan Yesus turut merasakan itu, saudara. Sang gembala memberikan nyawanya, sang gembala juga mengenal domba-dombanya. Dan yang ketiga, bahwa sang gembala ini dikenal oleh dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 14c. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku mengenal aku. Jadi sang gembala ini dikenal juga oleh domba-dombanya. Saudara, pada waktu itu, ya, ketika gembala itu menggembalakan di padang, itu rombongan, saudara. Jadi bukan sendiri-sendiri, dia akan rombongan, beberapa gembala dengan domba-dombanya masing-masing. Ingat ketika kelahiran Tuhan Yesus, ya, para gembala di padang, ya kan? Jadi itu rombongan gembala yang menggembalakan di situ. Ya, jadi banyak domba di situ. Tetapi saudara, ketika sore hari, ya,
sang gembala ini akan memanggil domba-dombanya untuk kembali pulang ke kandang. Ya, dan ketika dipanggil tidak pernah tertukar. Jadi ini dombanya siapa, tidak tertukar. Dia sudah tahu. Kenapa? Karena sang gembala ini dikenal oleh domba-dombanya. Masih ingat ya ketika kemarin saya setel video seorang gembala yang memanggil dombanya dan domba-dombanya mengikutinya ya. Ya itu banyak kawanan ternak, punya banyak orang. Ya tetapi dia akan tahu siapa gembalanya karena dia sudah hafal dengan suaranya. Ada kode tertentu sehingga gembala ini bisa si domba ini bisa kenal suara sang gembalanya. Nah saudara, demikian juga ya kita ini domba-domba Tuhan harus mengenal gembala kita. Amin. Harus mengenal suara sang gembala kita. Saudara, mengenal itu bukan cuman saya pernah sampaikan ya, bukan cuman fakta, tetapi mengenal itu adalah bicara relasi, saudara ya. Jadi kemarin saya sampaikan kalau kita kenal Pak Jokowi, ya kita cuma sekedar fakta. Saya tahu Pak Jokowi atau Pak Bupati ya, saya tahu Pak Bupati secara fakta dia karena dia pemimpin, dia penguasa, tetapi belum tentu kita kenal secara relasi. Ketika kita ketemu di jalan, halo Pak, sopo yo iki? Sopo yo iki? Ya, jadi itu kita cuma kenal secara fakta karena dia pemimpin. Ya, tetapi beda ketika kita kenal secara relasi, secara hubungan, saudara. Ya orang yang kenal secara relasi, ketemu, Pak misalnya Pak Ceke, oh ternyata ini Pak Agus toh. Oh ya, gimana kabarnya Pak Agus? Itu karena relasi, saudara. Tahu ada hubungan, ya. Jadi beda. Mengenal di sini adalah mengenal secara relasi, mengenal berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya jadi kita harus memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Amin. Jadi bukan cuma sekedar fakta. Kamu Kristen, iya aku kenal Yesus. Tetapi Yesus ketika berkata, nyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Nah itu kan repot nanti ya. Ya, jangan sampai Tuhan bicara begitu, saudara. Kita bicara mungkin aku kenal Tuhan, tetapi pada waktu akhir Tuhan berkata, ya nyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Nah ini kan bahaya, saudara. Jadi saudara, kita harus mengenal Tuhan secara relasi, amin. Secara hubungan, bukan cuma ngerti, oh ya Yesus itu anak Allah, aku orang Kristen jadi aku percaya Yesus itu sebagai penebusku. Bukan cuma itu, saudara, itu cuma fakta. Ya kita harus kenal Tuhan secara relasi, punya hubungan pribadi, amin. Karena ke surga itu tidak bisa diwakilkan, saudara. Ya aku titip bojoku, tidak bisa, ya tidak bisa, itu pribadi, saudara. Percayalah sama saya ya. Jadi bukan wakil nanti ya. Ya aku tolong didoakan ya supaya aku bisa ke surga sementara kita enak-enak saja, tidak bisa, saudara ya. Itu pribadi, relasi, hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara. Maka kita harus mengenal sang gembala secara relasi, secara hubungan. Bagaimana caranya? Ya kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Tuhan. Ya Yohanes pasal 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, artinya firman itu ada di dalam hidup kita. Kita harus memelihara firman itu dalam hidup kita, saudara. Kita harus punya, orang mengenal itu dibangun dengan komunikasi. Amin. Orang mengenal secara relasi itu harus ada komunikasi. Jadi tidak mungkin kita diem-diem saja dan kita kenal. Ya, itu telepati. Ya. Dari kita cuma diem saja gitu, tapi kita bicara aku kenal dia kok, ya, tetapi cuma bayangan saja, ya tidak bisa. Ya kalau kita bicara kenal seseorang, ya kita harus punya komunikasi, amin. Kita sering komunikasi, maka kita dengan Tuhan juga begitu, saudara. Kita ada komunikasi dengan Tuhan, sering baca firman-Nya, suka berdoa, suka ibadah, itu membuat kita mengenal Tuhan, amin. Itu harus kita lakukan. Jadi itu mengenal Tuhan secara relasi, secara hubungan. Kedekatan kita dibangun dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan, saudara. Dan hubungan kedekatan kita dengan Tuhan itu harus makin naik, saudara. Kalau dulu mungkin kita disebut itu hamba, nah sekarang harus naiklah menjadi sahabat. Kalau sudah sahabat naik lagi lah jadi siapa? Anak ya. Setelah anak jadi mempelai, itu kan naik grafik yang naik terus ya. Jadi mungkin kita disebut hamba secara hubungan ya. Saya bicara secara hubungan. Jadi memang kita disebut sebagai sahabat, kita disebut sebagai hamba, itu sudah hamba Tuhan, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Tetapi grafik hubungan kita juga harus naik, saudara. Ya mungkin dulu cuma hamba, ya sekarang kita harus naik lagi menjadi seorang sahabatnya Tuhan.
Ya, kalau sudah sahabatnya Tuhan harus naik lagi menjadi anaknya Tuhan. Ya, kalau sudah anaknya Tuhan maka kita bisa menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Amin. Ya, karena perkawinan anak domba itu adalah perkawinan Tuhan dengan mempelainya. Ya, maka hidup kita juga harus grafiknya harus naik. Ya, hubungan kita dengan Tuhan harus naik. Selanjutnya saudara, sang gembala ini menyelamatkan, menuntun, menyediakan dan memelihara. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suara-suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya. Dikatakan ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, saudara. Nah, kata bukan dari kandang ini menunjukkan kepada kita semua, saudara. Orang-orang di luar Israel, orang-orang di luar Yahudi. Ya, kita ini kan Israel rohani, orang-orang yang di luar kandang. Dan Tuhan juga memberikan kesempatan kita orang yang di luar kandang ini untuk dipimpin menjadi satu gembala di dalam Tuhan. Amin. Nah, maka kita harus bersyukur kalau hari ini kita bisa dengar Injil, kita bisa dengar kabar keselamatan dari Yesus. Dan kita harus meresponi ini, saudara. Karena kita adalah orang-orang yang di luar kandang, tetapi dibawa Tuhan untuk digembalakan menjadi satu gembala. Gembala agung kita. Kitalah orang-orang itu, saudara. Nah, Yesus gembala yang baik ini mengenal, mengerti dan menuntun kita. Ya, maka disebutnya tadi gembala yang baik itu ia mengenal, menyediakan dan menuntun kita, memelihara kita, saudara. Maka Mazmur 23 itu berkata apa? Akulah Mazmur Daud, tolong Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini mungkin yang terakhir lah. Ya, ayat Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini jaminan Tuhan, saudara. Ya, gembala yang baik itu menyediakan dan memelihara. Dia menuntun, menyediakan dan memelihara. Jadi kita tidak akan kekurangan. Amin. Ketika kita menjadikan Yesus itu sebagai gembala kita, maka jaminannya takkan kekurangan aku. Ini jaminan Tuhan. Dia akan menuntun kita kepada satu situasi yang tidak pernah kekurangan. Kemudian apa? Dia membaringkan kita ke padang rumput hijau. Ya, nanti dibaca sendiri ya, Mazmur 23 ya. Kemudian bukan hanya membaringkan di padang rumput hijau, dia juga membimbing ke air yang tenang. Dibimbing ke air yang tenang. Bukan cuman itu, menyegarkan jiwa. Jiwa kita disegarkan. Bukan cuman yang jasmani yang dipikirkan Tuhan, yang dijamin Tuhan, tetapi jiwa kita juga dipikirkan Tuhan. Amin. Maka ada ketenangan di situ. Ia menyegarkan jiwaku. Apalagi menuntun di jalan yang benar. Oleh karena namanya, nanti baca sendiri ya. Ya, dan saudara, Tuhan ngerti kehidupan kita di muka bumi ini kadang harus dihadapkan pada satu lembah, kepada satu pergumulan. Maka Tuhan juga berkata, ya, meski dalam lembah kekalaman ia menyertai. Itu jaminan, saudara. Meski kita harus mengalami lembah kekalaman, Tuhan menyertai. Nah, tadi Tuhan mengerti, Tuhan mengenal domba-dombanya. Ya, kemudian mengurapi dengan minyak. Ya, berkat rohani ada dalam hidup kita, saudara. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Kurang apa, saudara? Ya, kebajikan dan kemurahan mengikuti kapan? Seumur hidup. Lah itu kan sudah jaminan yang luar biasa. Seumur hidup loh, saudara. Ya. Kita tuh dijamin kemurahan dan kebajikan Tuhan itu mengikuti kita seumur hidup loh. Bukan cuman sampai di situ. Ya, ayat terakhir, sampai aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Di mana itu? Di surga. Sampai diam di rumah Tuhan sepanjang masa itu di surga, saudara. Jadi Tuhan itu menjamin kehidupan kita. Sang gembala itu menjamin kehidupan kita di muka bumi, juga menjamin kehidupan kita sampai di alam baka. Amin. Itu
Itu gembala yang baik, saudara. Ya kita baca sama-sama terakhir, benar-benar terakhir ini ya. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 28 tadi. Ya, yang terakhir. Supaya selesai, saudara. Yohanes pasal 10 ayat 28, kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Bisa ditampilkan biar bisa dibaca bersama. Yohanes 10 ayat 28. Sudah ketemu, saudara? Kita baca sama-sama ya. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku Memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, iman Kristen kita, iman percaya kita kepada Tuhan itu bukan mudah-mudahan, saudara, tetapi sesuatu yang pasti. Amin. Tadi sebutkan mereka pasti tidak akan binasa. Katakan kanan kiri, pasti. Ya, jadi pasti, saudara. Kita itu pasti tidak akan binasa, bukan mudah-mudahan, ya, tetapi pasti. Iman kita bicara tentang satu kepastian, saudara. Jadi bukan moga-moga lagi. Yesus bukan hanya menunjukkan kepada kita terang, tetapi dialah terang itu. Amin. Akulah terang, ya. Kemudian Yesus bukan hanya menunjukkan di mana kita bisa mendapatkan roti kehidupan, dialah sang roti hidup. Yesus bukan hanya menunjukkan pintunya supaya kita bisa selamat, tetapi Yesus berkata, akulah pintunya. Yesus bukan hanya menunjukkan kepada kita penuntun supaya dia menuntun kita, menyelamatkan kita, menjadi pelindung kita dan pemelihara kita, tetapi Yesus sendiri menjadi gembala kita. Amin. Yang menjamin hidup kita. Sang gembala menjamin satu kepastian hidup di bumi dan di surga. Maka kita pertahankan ini, saudara. Jangan sampai kita runtuh di tengah jalan. Amin. Ya, ini satu yang luar biasa, ada jaminan di surga dan di bumi. Ya, ini harus kita pegang. Biar firman yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat kita, saudara, untuk kita setia kepada Tuhan. Kita harus lebih mengenal Tuhan. Amin. Lebih mengenal Tuhan, mengenal sang gembala itu. Ya, jangan sampai nanti ketika kita sampai di gerbangnya surga, kemudian sang gembala berkata, enyah kamu, aku tidak mengenal kamu, gitu ya. Jadi kita harus punya pengenalan kepada Tuhan secara relasi, saudara, bukan cuma fakta, bukan cuma ngerti dia itu adalah anak Allah, tetapi kita ngerti bahwa kita kenal dengan Tuhan secara hubungan. Amin. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi perenungan kita. Nanti baca sendiri Mazmur 23 ya, dia adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Papi bisa berdoa? Ya, baik. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Bu John berdoa ya, Bu John, untuk menutup firman Tuhan. Terima kasih. Kita bangkit berdiri, saudara. Kami dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan memelihara kami, menaungi kami. Engkau biarpun masuk sekarang sudah di surga, tapi Engkau tetap bekerja, Tuhan, untuk membela kami dan memberi kemenangan. Aku tidak bisa membalas kasih dan kemurahan Allah, karena Engkau adalah hamba, seorang imam besar yang setia kepada umatnya. Biarpun dalam keadaan apapun, Tuhan, Engkau mengetahui bagaimana keadaan domba-dombamu di atas bumi. Dengan matamu yang penuh kasih itu, Engkau mengatakan Engkau adalah kepunyaanku. Oleh sebab itu, Tuhan, pada pagi hari ini kami harus setia kepada Tuhan. Kami merasa tidak bisa membalas cinta kasih Tuhan, biarpun kami dalam lembah air mata dan dalam penderitaan. Tapi Tuhan, kami tetap mengingat jasa guru kami yang baik, yaitu Allah kami yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi umatnya. Tuhan, Engkau meneladani umatmu supaya kami ini menderita untuk orang lain.
Karena Allah sudah menyerahkan nyawanya dan menumpahkan darahnya yang kudus itu, yang suci itu buat kami semua. Terima kasih ya Bapak, pada pagi hari ini Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau mengetahui setiap hati manusia. Di dalam terang-Mu tidak ada kebohongan Tuhan. Bapak, jika Engkau mengasihi umat-Mu dan umat-Mu selalu meminta pertolongan dan lindungan, yaitu cahaya-Mu yang besar di dalam